Pagi itu, Gunung Sagara tampak berselimut kabut tipis yang memeluk puncaknya dengan lembut. Raka, Dito, dan Nessa berdiri di depan pos pendakian, menyandang ransel masing-masing. Semangat membuncah di dada mereka, terutama karena jalur yang mereka pilih bukan jalur biasa. Gue dapet info dari forum pendaki, kata Dito sembari mengecek GPS di ponselnya. Ada jalur timur yang belum banyak orang tahu. Katanya lebih cepat, dan pemandangannya jauh lebih indah. Raka mengerutkan kening. Jalur resmi aja deh. Yang itu nggak ada di peta resmi. Namun Dito tetap bersikeras. Makanya seru. Kayak eksplorasi. Nessa, satu-satunya perempuan di tim itu, terlihat ragu. Kita nggak tahu kondisi medannya. Dit, lagian waktu di warung tadi, ibu penjual itu sempat ngomong soal jalur terlarang. Dito tertawa ringan. Itu MAH mitos. Pasar setan? Serius lo percaya? Namun Nessa tak ikut tertawa. Matanya menatap hutan yang menjulang, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Ia sempat mendengar bisikan samar saat mereka melintasi gapura kayu ke arah jalur timur. Seperti suara orang berjualan, berdesakan, ramai, padahal mereka bertiga saja di tengah hutan. Sesuai rencana Dito, mereka mulai mendaki jalur timur setelah pos 2. Jalan setapak itu sempit, nyaris tertutup semak, tapi terlihat seperti bekas dilalui seseorang. Semakin dalam mereka masuk, vegetasi mulai berubah. Pepohonan lebih rapat, suara burung makin jarang terdengar. Udara jadi lebih lembab, dan langit mulai menggelap meski masih sore. Jam segini kok udah kayak mau malam, ya? Gumam Raka sambil menatap langit kelabu. Kayaknya kabut mau turun. Kita buru-buru ke pos 3 aja, biar bisa buka tenda sebelum gelap, jawab Dito. Mereka mempercepat langkah. Ketika kabut mulai menebal, langkah mereka otomatis melambat. Pandangan jadi terbatas, dan udara jadi dingin menusuk. Setelah 1 jam berjalan dalam kabut, akhirnya mereka menemukan area datar yang cocok untuk berkemah. Raka segera mendirikan tenda, sementara Dito menyalakan kompor portabel untuk memasak mie instan. Nessa duduk memeluk lutut, matanya tak lepas dari gelapnya hutan di sekeliling. Aku dengar suara orang, bisiknya lirih. Dito tertawa. Lo terlalu tegang. Ini hutan, Ness. Mungkin suara monyet. Namun Raka ikut menajamkan telinga. Dan benar, ada suara. Seperti tawa anak kecil. Lalu suara gong kecil dipukul. Disusul celoteh ramai. Seperti pasar tradisional yang sedang buka. Tapi dari mana suara itu berasal? Tak mungkin ada pasar di ketinggian 1800 meter. Di tengah hutan? Kayaknya datang dari arah timur sana. Dito menunjuk ke jalur kecil yang bercabang di balik semak. Jangan dicari, ujar Nessa cepat. Wajahnya pucat. Tapi Dito sudah berdiri. Gue penasaran. Lo berdua tunggu sini. Dit, jangan bego, bentak Raka. Namun rasa ingin tahu Dito tak terbendung. Ia menyibak semak dan melangkah ke jalur itu. Raka tak punya pilihan selain mengikuti. Dan Nessa, walau enggan, terpaksa menyusul mereka agar tidak tertinggal sendirian di tenda. Jalur itu tampak seperti lorong kabut. Pepohonan di kiri kanannya membentuk semacam lengkungan alami. Mereka bertiga melangkah perlahan, hanya ditemani senter di tangan Dito. Tapi suara-suara itu makin jelas. Jeritan pedagang, bunyi sendok logam, suara uang logam dilempar ke nampan. Dan mendadak, mereka keluar dari jalur hutan itu. Mata mereka terbelalak. Di depan, terbentang dataran yang dipenuhi tenda-tenda warna-warni. Ada lapak makanan, mainan tradisional, barang antik, kain-kain batik tua. Orang-orang berlalu lalang dalam pakaian jadul. Anak-anak kecil berlari membawa balon kertas. Semuanya tampak hidup. Namun tak satupun wajah di sana terlihat jelas. Beberapa tampak kabur, seperti blur. Beberapa lagi tanpa mata. Yang lainnya terlalu pucat, seperti mayat. Apa ini? Raka berbisik. Pasar, gumam Dito. Pasar setan. Tiba-tiba, ponsel Dito bergetar. Ia mengangkatnya dengan gemetar. Layar ponsel menunjukkan pesan masuk. Jangan ambil apapun. Jangan bicara. Jangan makan. Keluar sebelum kabut menghilang. Pesan itu tanpa nama pengirim. Mereka saling pandang. Tapi terlambat.
Seorang penjual tua telah menatap Dito dan menyodorkan sebuah keris kuno, tajam berkilau. "Mau coba, nak? Hanya 1.000 perak." Dito seperti terhipnotis. Tangannya bergerak pelan, mengambil keris tua dari tangan si penjual. Wajah lelaki tua itu tidak jelas. Matanya buram, bibirnya seperti tidak punya garis, dan kulitnya tampak seperti kulit boneka wayang yang sudah retak. Tapi senyumnya tidak hilang. Senyum yang terlalu lebar dan tidak bergerak meski dia bicara. "Ambil saja, nak. Ini cocok untukmu, pelindung malam." "Dito, jangan." Raka menarik bahunya, namun Dito sudah menggenggam keris itu. Begitu keris berada di tangannya, suasana pasar berubah. Suara keramaian mendadak berhenti seketika, seolah dunia menahan napas. Lentera-lentera gantung bergoyang pelan. Para pengunjung menoleh satu persatu ke arah mereka. Wajah-wajah mereka perlahan membaur, berubah seperti kabut. Beberapa dari mereka tak punya mata, atau mata mereka terlalu banyak. Ada yang punya 4, bahkan 6. Semuanya mengarah ke Dito. "Cepat kita pergi dari sini," bisik Nesa, menggenggam tangan Raka erat. Mereka mundur perlahan, berbalik ke arah jalur masuk yang tadi mereka lewati. Tapi, tidak ada jalan. Jalur itu kini tertutup oleh deretan tenda baru yang sebelumnya tidak ada. Pasar ini bergerak, mengelilingi mereka. "Aku gak bisa ngelepas ini," kata Dito. Tangannya menggigil. Keris itu seperti menempel di telapak tangannya. Saat mencoba menjatuhkannya, keris itu kembali seperti menempel dengan paksa. Raka mencoba membuka peta kertas mereka, tapi yang tampak hanya kertas kosong. Ponsel mati total, bahkan tak bisa dinyalakan. Nesa mulai menangis pelan. Ini bukan tempat manusia. Suara gong terdengar, lalu genderang ditabuh. Satu persatu para penjual bergerak membuka pintu tenda mereka. Ada yang menjual kepala manusia yang dibungkus seperti buah mangga. Ada yang menjual kaki bayi, gigi, serpihan tulang, bahkan aroma kematian. Di salah satu lapak, seekor anjing besar tanpa kulit terbaring dengan mata melotot, seolah ingin meminta tolong. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Mereka menyusuri sisi pasar, mencoba menemukan celah di antara tenda-tenda. Namun setiap lorong yang mereka lewati akan membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Di tengah alun-alun pasar, di bawah lampu gantung terbesar yang berkedip-kedip merah seperti sirine, Nesa terdiam. Tubuhnya gemetar. Tangan kirinya menunjuk ke atas, ke salah satu tenda kain yang terbuka sedikit. Di dalamnya, duduk seseorang, atau sesuatu, yang sangat tinggi, kurus, dan tak bersuara. Kepalanya menyentuh atap tenda, dan matanya hanya satu, besar, dan menyala merah. Ia memandangi mereka. "Dia penjaganya," bisik Nesa dengan suara yang bukan miliknya. "Dia yang menjaga pasar ini." Raka memeluk bahu Nesa. "Kita akan keluar dari sini, Nes. Kita harus keluar." "Enggak bisa. Kita udah ambil barang. Kita udah dilihat. Kita udah dianggap bagian." Dito tertawa pelan, lalu berubah menjadi tawa yang keras dan menyeramkan. "Mereka gak jahat. Mereka cuma pengen kita tinggal di sini. Lihat, kita punya makanan, tenda, keris, dan banyak pengetahuan. Aku bisa ngerti bahasa mereka sekarang. Kita bisa jadi penjaga juga." Raka menatap Dito ngeri. Temannya itu mulai bicara sendiri, lalu tertawa pada sesuatu yang tak tampak. Di tangannya, keris itu kini mulai bersinar samar, memancarkan cahaya kehijauan seperti jamur busuk. "Dito, sadar. Ini bukan dunia kita." Tiba-tiba, seorang wanita tua muncul dari balik tenda. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan pakaiannya seperti seragam suster rumah sakit zaman Belanda. Ia menyodorkan sebuah nampan berisi 3 cangkir kecil. "Minumlah, agar tak lupa jalan kembali," katanya dengan suara bergema, seperti gema di dalam gua. Raka menepis nampan itu. "Kami tidak minum apapun. Kami hanya ingin pulang." Wanita itu tersenyum. "Tak semudah itu, anak muda. Kalian sudah menjadi bagian. Tapi masih ada satu cara jika kalian tahu apa yang harus kalian tukar." "Tukar?" tanya Raka bingung. "Tukar nyawa atau tukar barang?" sahut suara lain dari balik tenda. Terdengar serempak.
Seperti semua penjual menjawab bersamaan. Kalian ambil, kalian bayar. Raka menatap Dito, lalu ke arah keris yang masih menempel di tangan temannya. Kalau kita buang itu, Nesa memotong. Tapi, kita nggak bisa sembarangan buang barang dari sini. Harus di tempat yang benar. Tempat mana? Nesa menunjuk ke tengah pasar. Ada sebuah sumur tua, dikelilingi tali merah yang hampir tak terlihat tadi karena keramaian. Di atasnya, tertulis aksara Jawa kuno yang samar-samar terbaca, Wangsul ora bali, pergi tak kembali. Kita buang keris itu ke sana. Mungkin itu jalan keluarnya. Dito memelototi mereka. Kalian nggak ngerti. Ini bukan cuma keris. Ini kekuatan. Ini panggilan. Aku bagian dari mereka sekarang. Lalu, pasar mulai bergerak lagi. Lampu-lampu padam satu persatu. Aroma amis darah tercium. Suara tawa berubah menjadi jeritan. Bayangan-bayangan tinggi seperti manusia tanpa kulit mulai muncul dari balik tenda-tenda. Raka menggenggam tangan Nesa erat. Kita harus segera ke sumur itu. Sebelum semuanya terlalu terlambat. Suasana pasar kini telah berubah menjadi neraka. Lentera-lentera yang tadinya menggantung indah kini terbakar, menghitam, lalu jatuh satu persatu ke tanah berdebu yang berubah menjadi lumpur merah. Jeritan terdengar dari segala arah, bukan lagi suara pedagang atau pembeli, melainkan seperti suara orang yang tengah disiksa. Tubuh-tubuh mulai berubah bentuk, menempel satu sama lain, lalu mencair seperti lilin di bawah matahari. Raka dan Nesa berlari, menarik Dito yang masih terdiam sambil menggenggam keris di tangannya. Tubuh Dito makin berat seolah dia sedang mengakar ke tanah pasar itu, tapi Raka terus menyeretnya. Ayo, Dit, bangun, sadarlah, teriak Raka di tengah kebisingan yang seperti kiamat kecil. Namun Dito hanya tertawa lirih. Suaranya bercampur dengan desis-mendesis aneh dari dalam tubuhnya. Kalian tidak tahu apa yang kalian tolak. Mereka memberiku rumah. Nesa menatap ke arah sumur di tengah pasar. Masih jauh, tapi sekarang tampak lebih jelas. Sumur itu kini dikelilingi oleh sosok-sosok hitam tinggi besar yang tampak seperti bayangan manusia, tapi tak punya wajah. Mereka berdiri membentuk lingkaran, memandangi siapapun yang mendekat dengan kepala kosong mereka yang selalu condong ke kiri. Kita harus masuk lingkaran itu, ujar Nesa dengan suara nyaris tak terdengar. Gila aja, sahut Raka. Kita dilempar ke sana bisa nggak balik. Justru itu, tempat pembuangan mereka. Semua yang bukan dari dunia ini dibuang ke sumur itu, termasuk keris ini. Suara gemeretak datang dari belakang mereka. Bayangan lain mulai mengikuti, tapi yang ini lebih kecil. Seperti anak kecil, berwajah rusak, tubuh membungkuk, dan berjalan tanpa suara. Salah satunya merayap ke arah kaki Raka dan mencengkeram pergelangannya. Raka, jangan pulang dulu, main dulu, temani aku. Raka berteriak dan menendangnya. Sosok itu terbang ke belakang dan mencair begitu menyentuh tanah. Tapi tak lama, yang lain muncul. 2, 3, 5. Mereka berjalan dari segala arah, menyeret tubuhnya dengan suara gemeretak seperti kayu lapuk digesekkan. Mereka mau menahan kita, jerit Nesa. Raka memeluk tubuh Dito erat. Kalau kita nggak bisa lepasin dia dari keris itu, dia bakal jadi bagian dari mereka. Nesa menatap Dito tajam. Harus ada yang dikorbankan. Mungkin bukan kerisnya, tapi pemiliknya. Dito tiba-tiba menoleh. Matanya kini hijau pekat, tak berkelopak. Aku bukan pemilik. Aku cuma dipilih. Tiba-tiba, tangan Dito yang menggenggam keris mengarah ke leher Raka. Gerakannya cepat, nyaris tidak terlihat. Tapi Raka sempat menahan dengan lengannya. Luka goresan dalam membekas, darah langsung menyembur. Ark. Raka jatuh. Keris itu meneteskan darah segar, dan pasar kembali menjadi diam. Semua mata, atau apapun itu, mengarah pada darah yang jatuh ke tanah. Tanah menyerap darah itu, lalu sumur di tengah pasar bergemuruh. Tali merah yang melingkar di sekelilingnya terbakar habis. Nesa melompat ke arah Dito. Dengan sekuat tenaga, dia memukul kepala temannya dengan batu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dito jatuh terduduk. Kerisnya terlepas. Nesa, gumam Dito, sebelum matanya menutup.
Tubuhnya lemas. Nessa mengambil keris itu dan lari ke arah sumur, memeluk benda itu dengan erat. Bayangan-bayangan tinggi langsung bergerak, mengepungnya. Tapi Nessa tak berhenti. Air mata menetes dari wajahnya yang penuh lumpur dan keringat. Aku nggak peduli apapun kalian. Ambil ini, kembalikan kami. Dan ia melempar keris itu ke dalam sumur. Hening. Sumur menyala merah. Api meledak, lalu menyusut seketika. Bayangan-bayangan runtuh satu persatu menjadi abu. Tenda-tenda terbakar dan menguap. Pasar setan bergetar hebat, lalu runtuh bagai bangunan ilusi. Raka membuka matanya. Mereka tak lagi di pasar. Hutan lebat kini kembali memeluk mereka. Dito terbaring tak sadarkan diri. Kabut menghilang. Cahaya pagi muncul dari sela pepohonan. Mereka kembali. Tapi, terdengar suara dari balik semak. Langkah kaki. Raka dan Nessa sontak menoleh. Seorang petugas pos pendakian berdiri di sana dengan wajah bingung. Kalian dari mana aja? Kalian hilang 2 minggu. Raka dan Nessa terpaku. 2 minggu? Mereka merasa baru 1 malam di hutan. Bahkan ingatan mereka masih segar. Suara gong pasar, jeritan makhluk-makhluk aneh, dan keris yang akhirnya mereka buang ke sumur. Tapi sekarang, matahari pagi menyambut mereka, dan petugas itu menatap mereka dengan campuran lega dan heran. Kami baru nyasar semalam, kata Raka pelan. Semalam? Kalian hilang sejak tanggal 3. Sekarang tanggal 17. Raka saling pandang dengan Nessa. Tubuh mereka kotor, penuh lumpur dan goresan. Dito masih terbaring tak sadarkan diri. Tapi anehnya, tubuhnya tetap hangat dan nadinya masih berdetak. Meski wajahnya pucat seputih kapur. Mereka segera dibawa turun ke pos pendakian. Di sana sudah menunggu Regusar dan keluarga mereka yang hampir putus asa. Ibu Nessa menangis histeris begitu melihat anaknya masih hidup. Sementara ayah Raka hanya bisa memeluknya tanpa berkata apa-apa. Namun Dito tetap tidak bangun. Tubuhnya koma. Dokter mengatakan ia sehat, tidak kekurangan cairan atau gizi. Tapi seolah jiwanya tidak lagi ada di tubuh itu. Raka terus gelisah. Bahkan setelah mereka kembali ke rumah, malam-malamnya diisi mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di pasar itu, menyaksikan Dito tertawa di tengah tenda yang terbakar, memegang keris dan memanggil namanya. Raka, sini, lihat ini, kekuatanku. Nessa pun mengalami hal yang serupa. Hanya saja, dalam mimpinya, ia berada di dalam sumur. Ia tenggelam dalam api dan lumpur, dikelilingi wajah-wajah yang terus berbisik. Kamu sudah buang, kamu belum bayar, belum bayar. Kejadian ganjil mulai muncul. Kucing peliharaan Raka tiba-tiba mati dengan posisi aneh. Lehernya terpelintir seperti diputar paksa. Lampu rumah berkedip tiap pukul 2 dini hari. Nessa bahkan pernah mendengar suara gong dari kamar mandi rumahnya saat tengah malam. Padahal semua orang di rumah sudah tidur. Mereka memutuskan untuk bertemu dan mencari jawaban. Di sebuah kedai kopi tua di pinggir kota, mereka bertemu seorang pria tua bernama Pak Tirta, seorang mantan pendaki senior yang konon pernah hilang di gunung yang sama pada tahun 90-an dan ditemukan seminggu kemudian dalam keadaan linglung. Ia dikenal menyimpan banyak kisah gaib tentang jalur pendakian di Jawa Barat. Raka menceritakan semuanya, tentang kabut, pasar, keris, dan sumur. Pak Tirta diam lama, sebelum akhirnya membuka mulut. Kalian masuk ke yang disebut pasar siluman. Itu bukan hanya dunia lain, itu tempat barter. Semua yang masuk ke sana harus tukar sesuatu. Biasanya, orang gak bisa keluar kalau belum bayar. Tapi kalian berhasil karena buang barang terkutuk itu. Lalu, kenapa Dito belum sadar? Tanya Nessa. Karena dia sudah lebih dari sekadar masuk. Dia sudah terikat. Bisa jadi dia jadi tumbal. Tumbal. Raka meneguk ludah. Pasar itu selalu butuh jiwa. Kalau nggak ada yang bayar dengan barang atau darah, maka salah satu dari kalian harus tinggal. Tapi kalian berhasil melarikan diri. Artinya, pasar itu masih belum puas. Nessa bergidik. Makhluk-makhluk itu masih bisa mengejar kami. Pak Tirta mengangguk. Selama yang kalian ambil masih dikenang, mereka bisa menuntut. Tapi kami sudah buang kerisnya. Benda itu memang dibuang, tapi ingatan dan keterikatan kalian masih ada.
Itulah pintu yang masih terbuka. Hening. Lalu Pak Tirta mengeluarkan sesuatu dari tas lusuhnya. Sebuah jimat tua berbentuk cakra dengan benang merah yang melilitinya. Satu-satunya cara menutup pintu itu adalah kembali ke tempat kalian masuk. Tapi kali ini, bawa penutupnya. Kalau tidak, mereka akan terus datang. Bahkan bisa menyeret keluarga kalian. Raka dan Nessa saling tatap. Mereka tahu, tidak ada pilihan lain. Dito harus diselamatkan. Dan mereka tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang mimpi buruk dan teror yang perlahan menjalar ke dunia nyata. Kapan kami harus kembali ke gunung? Tanya Raka. Waktu terbaik adalah malam Jumat Kliwon, saat batas dunia paling tipis. Itu tinggal 2 hari lagi. Langit malam tampak jernih namun berat, seolah menyimpan sesuatu di balik cahaya bulan yang menggantung pucat di langit. Angin gunung malam itu terasa lebih dingin, menusuk tulang. Hutan yang sebelumnya sempat menyambut mereka dengan sunyi damai, kini seolah mengingat kedatangan mereka. Pepohonan bergoyang pelan seperti membisikkan sesuatu, dan kabut tipis mulai turun lebih awal dari biasanya. Raka dan Nessa berjalan pelan, ditemani Pak Tirta yang menggenggam tongkat kayu penuh ukiran doa-doa kuno. Di dalam tas kecilnya, jimat cakra yang telah dibasuh dengan minyak misik disimpan rapat. Mereka kembali ke tempat awal mereka tersesat, persimpangan antara jalur utama pendakian dan jalan setapak yang tertutup ilalang tinggi, pintu tak kasat mata menuju Pasar Setan. Setelah jam 12 malam, kita tidak boleh mengucapkan nama asli satu sama lain, kata Pak Tirta memperingatkan. Jangan jawab siapapun yang memanggil kecuali dari kita bertiga. Dan paling penting, jangan terima apapun dari mereka. Angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun diam. Seperti waktu ikut menahan napas. Jam tangan Raka menunjukkan pukul 001. Pak Tirta membuka sehelai kertas doa, lalu membacanya pelan. Udara bergetar. Ilalang mulai terbuka dengan sendirinya, membentuk lorong panjang yang tak seharusnya ada. Pasar Setan muncul lagi, tapi kini tak seindah dulu. Cahaya lentera berubah biru dingin. Tenda-tenda sobek. Jeritan terdengar bahkan sebelum mereka melangkah masuk. Sosok-sosok bayangan sudah menunggu, berdiri di sepanjang lorong, menatap mereka dengan mata kosong dan senyum lebar yang tidak wajar. Jangan lihat mata mereka, gumam Pak Tirta. Langkah demi langkah, mereka masuk lebih dalam. Tapi kali ini, mereka tahu apa yang dituju. Sumur tua, pusat dari semuanya. Dulu, mereka nyaris mati di sana. Sekarang, mereka datang untuk menyegel pintu dunia itu. Dari kejauhan, terdengar suara gong, pelan, lalu makin keras. Diiringi denting gamelan yang tidak selaras, seakan dimainkan oleh tangan-tangan tak berdaging. Di sisi kiri lorong, Nessa melihat sosok Dito. Tapi ia tidak sedang koma. Dito berdiri, tersenyum. Tapi matanya hitam pekat, dan mulutnya terlalu lebar, seperti robek dari telinga ke telinga. Maaf, Nes. Di sini aku bisa hidup selamanya, katanya. Nessa mundur. Itu bukan kamu, Dito. Itu penunggunya. Sosok Dito melangkah maju. Tapi Pak Tirta mengangkat tongkatnya dan menghantam tanah. Tanah retak. Sosok Dito menghilang menjadi kabut. Kita dekat, kata Pak Tirta. Sumurnya sudah di depan. Dan benar saja, di antara reruntuhan tenda, sumur tua itu berdiri. Kini lebih besar. Mulutnya memancarkan cahaya merah menyala. Uap panas keluar darinya, dan suara-suara bisikan terdengar dari dalamnya, memanggil-manggil. Tukar, tukar, belum lunas. Pak Tirta mengambil jimat dari tasnya. Harus ada yang menyerahkan kenangan itu, orang yang masih menyimpan ikatan paling kuat. Raka melangkah. Aku yang bujuk Dito ambil keris itu. Aku yang tarik dia ke pasar. Aku yang hampir ikut jadi bagian. Ia mengambil jimat dan meletakkannya di atas tanah tepat di bibir sumur. Saat jimat menyentuh tanah, sumur meraung keras. Tanah bergetar. Sosok-sosok tinggi menjulang mulai bermunculan di sekeliling mereka. Wajah-wajah tanpa mata, kepala yang terbalik, tubuh yang melayang tanpa kaki. Mereka memutari sumur, menjerit dalam bahasa yang tidak dimengerti. Pak Tirta segera menaburkan abu hitam dari botol kecil ke sekeliling sumur membentuk lingkaran. Bersiap, mereka akan mencoba mencegah penutupan ini. Salah satu makhluk menerjang ke arah Raka,
namun jimat di tanah bersinar terang, memaksa makhluk itu mundur dan meleleh seperti lilin. Nessa memejamkan mata dan berdoa, berpegangan erat pada Raka. Tiba-tiba, suara Dito terdengar lagi. Kali ini bukan dari bayangan, tapi dari dalam sumur. "Raka, Nessa, tolong jangan tinggalin aku." Air mata Nessa mengalir. "Dito, kalau kamu masih ada, lawan mereka. Jangan biarkan mereka kuasai tubuhmu." Sumur mendadak sunyi. Api yang keluar meredup. Kemudian, cahaya merah berubah menjadi putih, lembut, hangat. Suara jeritan menghilang. Sosok-sosok menguap. Dan pasar lenyap begitu saja. Mereka bertiga terduduk di tanah. Hutan kembali sunyi. Langit mulai cerah. Burung-burung kembali terdengar. Pak Tirta memejamkan mata. Sudah selesai. Beberapa hari kemudian, Dito sadar. Matanya terbuka pelan. Ia menatap langit-langit rumah sakit dan tersenyum kecil. "Aku mimpi panjang banget," katanya pelan. Raka dan Nessa hanya bisa menahan tangis. Mereka tidak akan pernah ceritakan semua yang mereka alami kepada siapapun. Cukup mereka bertiga yang tahu, dan cukup mereka bertiga yang pernah menginjak tanah di mana pasar itu pernah berdiri. Namun hingga hari ini, setiap malam Jumat Kliwon, di beberapa gunung di Jawa, pendaki kadang melaporkan hal yang sama. Kabut tebal turun tiba-tiba. Jalan setapak yang tak ada di peta muncul entah dari mana. Dan dari kejauhan, terdengar suara gong pelan, diiringi gamelan yang sumbang.